Roni Talapesi, Bang Roni, dalam sidang Richard Eliezer kemarin, ahli menjelaskan mengenai kondisi tekanan yang secara objektif dinilai ada begitu terhadap Richard Eliezer. Tapi kemudian oleh pihak Sambo pada hari ini dikatakan bahwa Richard Eliezer justru tekanan itu disalahartikan, disalah menafsirkan perintah begitu, sehingga kemudian terjadilah pembunuhan ini. Tanggapannya? Ya, gini ya Mas Alfat, bahwa saya sudah tanyakan langsung kepada saudara Ferdy Sambo ketika menjadi saksi. Saya menanyakan pengertian tentang hajar itu apakah pukul, tendang, atau tembak. Ferdy Sambo sendiri yang menjawab bahwa saya tidak mengerti apakah hajar itu pukul, ini hajar itu pukul, tendang, atau tembak. Tapi yang di sini mau saya sampaikan bahwa saya akan bertanggung jawab. Itu dicatat loh dalam persidangan. Ferdy Sambo yang menyampaikan. Itu saya sudah tanya. Jadi kelihatannya bahwa dari penasehat hukum dari Ferdy Sambo sepertinya pengen menguruskan kan bahwa kan Ferdy Sambo sudah diperiksa sebagai saksi dan sudah dicatat di persidangan keterangannya dia. Nanti mungkin saya perkirakan mereka akan hadirkan ahli bahasa ya. Tetapi ya silakan saja, itu adalah pembelaan. Tetapi logikanya begini, kalau seandainya klien saya salah menerjemahkan perintah tersebut, kenapa barang bukti dirusak? Kenapa ada dijanjikan uang? Kemudian kenapa harus memerintah untuk bersihkan, merusak TKP atau merusak CCTV? Kemudian mengaburkan peristiwa. Kalau ahli kriminolog sudah sampaikan bahwa mengaburkan TKP pasca kejadian itu adalah pembunuhan berencana. Jadi ya silakan saja, itu kan hak-haknya mereka. Tetapi kan sebelumnya kita sudah periksa Ferdy Sambo duluan kan. Sudah saya tanyakan kan. Bagaimana dengan pendapat dari para pakar juga yang mengatakan bahwa meskipun ini mendapatkan perintah oleh Ferdy Sambo begitu, tapi tidak menggugurkan perbuatannya Richard Eliezer karena tetap membunuh, jadi harus dipertanggungjawabkan perbuatannya. Oh iya, tadi juga pun saya memperhatikan ahli yang dihadirkan itu dia bicara soal downplayer kan. Kemudian ada alat ini perantara orang sesuai dengan keterangan juga ahli sebelumnya Pak Siregar yang dihadirkan oleh JPU. Kemudian alat ini tidak bisa diminta pertanggungjawaban karena ini sudah diatur dalam KUHP. Kalau ahli tadi sampaikan kan ada 48, 49, tetapi 51 tadi nggak disebut sama ahli. Nah, ini kan di bawah perintah kan. Nanti kita lihat saja perkembangan persidangan. Tetapi di dalam KUHP terkait dengan penghapusan pidana itu ada. Jadi bukan tidak ada. Jadi kita ini melakukan pembelaan bukan yang tadi mengutip Dr. Heri sampaikan sekonyong-konyongnya, itu kan tidak ada dasar kan. Ini malah kita ini membangun konstruksi hukum yang kemarin ahli kita hadirkan itu adalah ahli yang memang non hukum. Tetapi nanti besok hari Rabu kita akan elaborasikan di ahli pidana. Jadi semua ini akan menjadi satu kesatuan yang utuh terkait dengan pembelaan kami. Baik, menarik. Mas Heri, ada juga pernyataan dari ahli pada hari ini yang mengatakan atau menyoroti mengenai masalah penyertaan ini. Semua terdakwa ini dinilai harus memiliki niatan yang sama agar masuk kategori pembunuhan berencana. Kalau tadi digambarkan Sambo kan bilangnya untuk menghajar bukan membunuh begitu. Jadi harusnya tidak dikenakan oleh pasal yang sama. Iya, silahkan aja kan tadi saya sudah katakan dalil itu bisa dicari, bisa disampaikan gitu ya berdasarkan katakanlah kepentingan hukumnya tadi. Tapi dalam konteks bahwa ini sudah dari proses penyidikan, dari penuntutan, pemeriksaan di persidangan kan saya rasa tidak cukup, kurang cukup bukti apa lagi begitu ya. Banyak proses yang sudah dilakukan, bahkan ahli itu dari JPU aja bisa belasan kalau kemarin ya Mas Alfat ya. Belum saksi yang dihadirkan. Kemudian belum lagi dari beberapa keterangan persidangan dari obstruction of justice. Nah ini dalam konteks bahwa ada satu kejahatan, deliknya material, pembunuhan, korbannya ada. Nah ini kan yang bahkan bukan hanya penyertaan tadi yang disoal, masalah motif juga disoal Mas Alfat. Bahwa apakah ini motif itu perlu dibuktikan atau tidak. Dalam konteks JPU saya rasa motif itu tidak perlu dibuktikan, tidak ada kewajiban. Nah, tapi tentunya ini dibunyikan oleh seberangnya dari JPU, dari tim kuasa hukum, untuk kemudian dipaksakan itu untuk harus buktikan dulu
Ya. Nah, ini kan perspektif yang menurut saya secara perspektif hukum berbeda ya. Baik. Nah, dalam konteks sekali lagi bahwa ada beberapa terdakwa, tidak hanya satu orang, kemudian semuanya harus memiliki sikap yang sama. Ukurannya apa? Hmm. Baik. Ukurannya apa? Itu yang paling Baik. sulit untuk Baik. dijawab. Baik. Karena tentunya nanti ada jawaban lain lagi bahwa kalau Akan semakin panjang seandainya ya si kalau A memang ditelusuri. begini, si B bilang Hmm. begini, nah, ini menjadi salah Baik. lagi. Saya rasa ini memang hal yang dicari-cari untuk kemudian digugat dalam konteks ini agar bahwa apa yang disampaikan itu harus ada kesamaan. Nah, nilai ukuran kesamaannya apa? Dari Baik. kemarin saya mendengar keterangan ahli pidana selalu harus tenang, semuanya harus punya rencana yang sama. Objektif dalam konteks perbuatan itu harus dicapai, ya. Tapi bagaimana menilai sesuatu yang Mengukurnya. ada dalam batin seseorang? Baik. Nah, ini kan yang mau dimunculkan dalam konteks actus reus mens rea-nya. Baik. Ada Baik. Terima kasih. satu niat jahat yang dikonkretkan dengan perbuatan pidana. Baik. Terima kasih Mas Heri, terima kasih Bang Roni. Kita akan tunggu nanti hari Rabu ya untuk sidang dengan ahli pidana dari